Selamat pagi kawan romantika untuk Anda dimanapun berada. Untuk kali ini ada satu yang istimewa kembali. Meskipun yang istimewa, tapi kenapa ya rada-rada ini istimewa biasanya identik dengan bahagia, dengan tertawa. Tapi kok keistimewaan kita hari ini sedikit kayak ada redup-redup begitu ya. Studio Romantika ada apa ya? Ya kawan romantika, tadi saya sempat ngobrol sedikit saja. Kalau hari ini kawan romantika ada teman-teman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini ya. Nah kawan romantika, perlu diketahui nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini yang ganteng-ganteng dan cantik ini sudah ada di Studio Romantika FM. Saya kembali ngajak ngobrol dulu ya dengan teman-teman. Selamat pagi, assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Ya, gimana? Selamat pagi kawan romantika. Selamat pagi Pak Yanu. Selamat pagi. Kemarin kita kawan romantika dari pukul 11 sampai 1 siang sudah mendengarin suaranya ya, dengarkan suara teman-teman di sini. Iya, benar banget Pak, di acara SKK itu. SKK seputar kesehatan keluarga. Nah, ini kita coba ngobrol sedikit dulu ya. Kalau sebenarnya untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini sebelumnya ada IAIN ya, betul? Iya benar banget Pak. IAIN Jember ya. Iya IAIN Jember. Mulai tahun berapa ini berubah? 2020 Pak. Kemarin ya? Iya baru jadi berubah. Universitas Islam Negeri. Nah ini kawan, kita memperkenalkan universitasnya dulu, tapi rasanya nggak kenal nggak sayang. Jadi teman-teman silakan memperkenalkan namanya satu-satu, kemudian ini dari kampus apa begitu, dari fakultas apa maksud saya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi kawan romantika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rizky Maulidi. Saya dari Prodi KPI Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Asal saya dari Jember, tepatnya Silo, Desa Mulyorejo. Di Silo gitu ya? Iya, Kecamatan Silo itu Kecamatan ya, Mas, Silo. ya? Desanya Mulyorejo. Luar biasa, ini sudah hadir ke Bondowoso beberapa hari, sudah berapa hari kiraan? Sudah sekitar 40 harian. 40 hari 40 ya. harian. Wah, ini selamatan sudah 40 hari. Iya benar. Oke, sudah 40 hari. Kita panggil Mas Amin ya. Ya, Mas Amin dari Jember. Kemudian selanjutnya Selamat pagi kawan romantika. Kembali lagi dengan Nisa di sini. Nama lengkap Nisa yaitu Nisa Maharani Putri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. aslinya Dari Kota Mojokerto, Kota Onde-Onde Pak. Kota Onde-Onde, kantor Iya. pusat kita nih kalau begitu ya. Iya benar Pak, benar. Iya, pusat romantika ini kantornya di Mojokerto. Oke, selanjutnya Selamat pagi kawan romantika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kafi, berasal dari Kediri. Sekarang saya kuliah di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq semester 7. semester 7. Iya, asal dari Kota Tahu, Kediri, Pak. Sama ya, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Iya, Iya, betul ya. betul sekali, Pak. Kediri. Iya, Kediri. Saya di Kediri itu pernah waktu itu sama teman-teman di sini ya, jalan-jalan makan tahu campur di sana. Ya, iya Pak, tahu campur. Tahu campurnya enak loh. Iya Pak, di sana terkenal tahunya Pak. Tahunya. Tahu takwa. Luar biasa. Jadi nggak salah ya, tiba-tiba kita dijodohin loh. Ya, dijodohin, ditemukan di sini, dipertemukan kita di sini di Romantika FM. Mas sama mbak-mbaknya nih, saya bangga, jujur saya bangga bisa ngobrol, bisa bertemu, dipertemukan oleh Allah. Kita berada di Romantika FM untuk bisa berbagi ilmu, ya. Terutama ilmu berkomunikasi dan penyiaran Islam. Ya, komunikasinya ini memang PR-nya yang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara soal ini, ya waktu kan singkat, 40 hari. Sebenarnya kalau kita belajar tentang dunia komunikasi atau keradioan ya, ini paling tidak masa training itu kan 3 bulan gitu ya. Nah, tapi secara pribadi saya salut sama teman-teman di sini.
selama 40 hari ini kan kepotong libur ya hari Minggu ya. Iya benar Pak. Berarti nggak nyampe 40 hari ya? Enggak. Nggak nyampe ya? Iya nggak sampai. Nggak sampai. Nah itu kalau dipikir-pikir saya salut. Kenapa? Karena semua bidang sudah dikuasai. Ya paling tidak sudah dipahami ya. Baik seputar kepenyiaran, pemberitaan, begitu. Nah Iya, ini yang menurut saya tuh bangga sekali dengan teman-teman dengan waktu yang sangat singkat. Ini sudah bisa bersiaran dalam beberapa hari pukul 11 sampai 1 siang. Iya betul Pak. Nah, kalau kita berbicara soal apa kira-kira pengalaman teman-teman yang paling berkesan ketika mendapatkan paling tidak bagi-bagi ilmu dari Romantika. Kebetulan saya sendiri yang turun tangan ya untuk berbagi dengan teman-teman. Apa sih yang kira-kira berkesan untuk teman-teman selama mendapatkan bimbingan di sini? Karena di sini melakukan praktek pengalaman lapangan ya, PPL kan di sini. Iya benar Pak. Baik, kira-kira apa nih yang dirasakan? Kalau pengalaman saya sendiri tuh senengnya bikin iklan itu Pak. Sama nge-VO, nge-voice over itu, suka itu. Terus sama waktu siaran itu juga suka. Kayak apa ya, kita bisa ngimprovisasi tapi tetap benar, tetap sesuai dengan acara tadi SKK itu seputar kesehatan keluarga, tetap ilmiahnya juga ada. Terus saya juga dapat ilmu baru dari tentang ilmu kesehatan juga dapat, jurnalistik juga dapat. Kayaknya semua berkesan Pak buat saya Pak. Dapat ya. Iya. Kalau Mas Amin? Kalau saya sendiri yang pertama memang saya banyak belajar di sini mulai dari bagaimana komunikasi, bagaimana etika dalam berkomunikasi, bagaimana membuat iklan, membaca iklan adlib, membaca di tengah-tengah pembicaraan munculin adlib gitu. Dan alhamdulillahnya kami diberikan kepercayaan sudah siaran beberapa hari di acara SKK itu sudah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk siaran secara on air di acara SKK. 2 jam ya? Iya, 2 jam. Saya juga kaget ini ya. Ketika kemarin kalau nggak salah saya tanya ya, Dek kapan berakhir? Besok Pak gitu. Ampun, sudah besok ini ya. Nah ini saya sebenarnya rasanya masih kurang sebenarnya. Meskipun dari pihak kampus sana bilang kalau misalnya mau diperpanjang silakan Mas Yanu kata gitu ya. Saya pikir mungkin teman-teman udah merasa apa ya udah memang ngikutin jadwalnya saja atau bagaimana? Iya, ngikutin jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia PPL gitu. Kangen nanti nih kita teman-teman Studio Romantika kehilangan nih nanti. Ya, biasanya ada nggak ada gitu ya. Kangen biasanya begitu. Iya, kami pastinya juga bakalan kehilangan juga Pak. Biasanya siang-siang siaran nemeni kawan Romantika gitu, akhirnya nggak siaran gitu. Suaranya hilang gitu ya. Ya, di suara kamar Romantika hilang, mana itu adik-adik gitu ya. Gitu pasti dikangen nih. Kalau Mas Kavi ini apa Mas? Untuk yang paling diingat kira-kira apa? Jangan hanya positifnya, negatifnya nggak apa-apa, koreksi buat kita gitu loh. Iya, untuk yang berkesan dari saya itu bisa itu Pak, berteknik komunikasi yang baik Pak. Dulu saya tuh kacau untuk teknik berkomunikasinya. Setelah PPL di sini saya merasa lebih baik, lebih ada perubahan yang baik ke depannya gitu Pak. Kemudian untuk staf-staf kawan Romantika juga baik hati, kemudian tidak canggung untuk membahas dengan kita Pak gitu. Kemudian direkturnya juga membimbing kita dengan sabar dan telaten gitu Pak, menurut saya gitu. Ya itu memang gimana ya, memang udah kewajiban itu. Iya Pak. itu kewajiban. Cuman memang iya ya teman-teman kan ini jurusan prodi ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Tetap awalnya kita saya mikir gini, karena kita sudah ada pemikiran di komunikasi gitu ya. Iya, Saya ungkap sekarang ini komunikasi. Apapun kalau dikomunikasikan dengan baik, ya itu akan bagus. Ya banyak diantara kita hancur karena berkomunikasi kita. Ya, rumah tangga berantakan karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri.
pacaran misalnya putus di jalan karena komunikasi, miskomunikasi begitu ya. Terus sesama teman biasanya kita tidak biasanya akrab jadi renggang, itu biasanya karena komunikasi. Nah dari situ saya mohon maaf dulu untuk teman-teman ketika berada di sini, kenapa teori praktek begitu ya. Karena memang Iya betul Pak. mau nggak mau kita harus mempraktekkan gitu ya. Iya, Nah, justru malah enak Pak kalau praktek gitu Pak. lebih enak ya. Iya, lebih enak praktek. Ya, mohon maaf awalnya dimulai seperti anak TK begitu ya. Coba Iya. dikenalkan namanya. Iya, benar-benar. Namanya dikenalkan begitu ya. Iya. Iya, sama saya juga diperlakukan seperti itu ketika saya mengikuti seminar misalnya. Coba dikenalkan namanya, bukan kembali kita mau menjadikan yang sudah dewasa kembali ke anak-anak, bukan. Karena barangkali di sana koreksinya gitu kan. Betul, betul. Alhamdulillahnya Mas Kavi sudah kan bisa memperkenalkan diri dengan baik sudah? Ya Pak, alhamdulillah sudah bisa memperkenalkan diri dengan baik dan lebih santai pembawaannya Pak sekarang. Oh sudah. Iya Pak. Gini loh, saya bukan karena teman-teman ada di sini ya. Ya. Ternyata memang kemampuan seseorang kalau dilihat memang ini akan memancarkan cahaya di raut wajahnya. Sepertinya udah pede gitu ya. Saya Pak. bangganya di situ. Iya, Teman-teman ini udah dewasa sekali, saya lihatnya begitu. Kemarin masih agak aciut gitu ya. Mungkin karena dorongan pikiran mah takut ketika mau bicara, kurang pede gitu. Tapi sekarang nggak. Saya libur berapa hari ini saya libur. Saya lihat ya Allah, hari ini teman-teman kok udah dewasa sekali ya segitu. Alhamdulillah. Iya, kayak pisang di karpet gitu ya. Tiba-tiba matang gitu loh. Saya lihat Iya, ya Allah, Pak. ketika saya harus melepas, saya memang harus melepas dengan ikhlas gitu ya. Karena apa? Saya sudah melihat teman-teman sudah bisa nih, sepertinya udah bawa diri ke paling tidak ke kampusnya, dan yang tugas paling penting adalah ke masyarakat nanti. Ya, yang dari Silo, yang dari Kediri, Mojokerto, insya Allah nanti saya berharap ketika udah di sana teknik komunikasi itu yang memang harus dikedepankan gitu ya. Pertama Iya, Pak. ketika misalnya ada dalam, nggak usah jauh-jauh, lingkup rumah tangga sendiri. Iya. Ya. Penting soalnya Pak komunikasi itu. Penting ya, Iya. baik dengan kedua orang tua atau mungkin saudara kita, itu penting. Iya betul. Tugas teman di sini, karena memang di prodi komunikasi itu memang berat, kita harus menjaga. Ya, pesan saya itu jagalah komunikasinya, teknik komunikasinya di sana. Hancurlah kita ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Ya, seindah-indahnya kalimat, ya, kalau hanya dalam bentuk tulisan dan kita tidak bisa mengekspresikan dengan bahasa tutur, maka tidak akan indah. Iya. Ya, tulisan kalimat yang sangat indah ketika disampaikan dengan bahasa tutur yang indah, maka akan melebihi dari makna tulisan itu sendiri. Harapan saya begitu. Kemana ini setelah pulang dari sini? Pulang masing-masing buat laporan Pak. Buat laporan ya, nggak Iya. langsung pulang ke rumah. Enggak, buat laporan dulu sama teman-teman diselesaikan, baru ntar nunggu beberapa hari itu ada ujian Pak, ujian PPL gitu. Masih ada ya. Iya masih ada. Kalau di sana langsung mengerjakan tugas yang belum selesai. Iya. Untuk ke romantika, lambaikan tangan nanti ya. Dadah romantika gitu ya. Oke. Kira-kira kalau kesan-kesan kemarin, teman-teman kan siaran tanpa saya pandu, saya lepas karena saya sudah yakin sekali ya. Ini gini, menurut saya keberanian saya teramat lebih besar daripada keberanian teman-teman. Iya. Kenapa saya berani? Jawabannya karena sudah yakin saya teman-teman sudah bisa. Ya, mestinya saya takut ketika menaikkan seseorang untuk live gitu ya, on air gitu ya. Saya takut, saya dampingi. Tetapi untuk teman-teman kemarin saya hilang rasa takut. Ya, saya tidak takut sama sekali karena saya yakin sudah teman-teman sudah bisa berkomunikasi dengan baik, mana yang bisa disampaikan dan mana yang tidak bisa disampaikan. Ya, karena komunikasi itu memang resikonya ke kita.
Ada yang mengatakan mulutmu harimaumu. Iya. Betul bener, ya? Ya, bener-bener banget Pak. Iya, bener banget. saya pikir begini, teman-teman ini tidak akan mengeluarkan harimau, gitu ya. Iya, ketika kenapa saya punya keberanian seperti itu kemarin, teman-teman nggak akan mengeluarkan harimau karena membahayakan untuk diri sendiri. Iya, bener banget. Alhamdulillahnya gimana nih kemarin? Asik nggak teman-teman Mas? Asik ya. Ngoperatornya nggak duduk. Ya awal-awal pas siaran perdana ngoperasiin mixer, terus software Boss, radio Boss masih dibantu sama staf Romantika. Cuma setelah beberapa hari, alhamdulillah kami sudah bisa mengoperasikan sendiri. Cuma memang awalnya tantangannya ternyata ketika latihan di tempat produksi dengan tempat siaran on air beda banget ternyata Pak, auranya beda banget. Yang di latihan udah sangat pede banget, ketika siaran perdana ternyata masih gimana masih ada groginya gitu. Cuma alhamdulillah setelah berjalannya waktu, terutama juga ternyata yang sangat mempengaruhi tingkat kepedean atau mengurangi grogi, ternyata ketika kita sudah lebih paham tentang materi yang akan kita bawakan, ternyata itu membuat kita lebih pede lagi. Percaya. Iya, percaya diri. Iya. Itulah makanya Mas, kalau kita berpikir begini. Benar ya, kalau tong kosong nyari bunyinya itu cuman bunyinya doang yang bener banget. Yang banter gitu ya. Iya. Tetapi kalau kita sudah ada isinya, maka kita berpikirnya kualitasnya. Ya sama dengan kita berbicara. Kalau kita tidak punya sesuatu yang menjaga kualitas kita berkomunikasi atau berbicara, maka kita cuma nyerocos ngomong aja. Ya, tanpa isinya maknanya apa dari perkataan itu gitu kan. Nah, di situ pembelajaran buat teman-teman di sini, karena ketika ini sepertinya teman-teman tertekan ketika buat berita enggak? Enggak Pak, malah menikmati tuh kayak kayak traveling malan. Bisa traveling, jalan-jalan gitu, seru Pak malan. Enak. Sebenarnya saya ada pertanyaan nih buat teman-teman, mungkin lepas dari pekerjaan teman-teman di sini ya. Paling tidak ketika kemarin ada tugas, Mas Mbak coba cari berita di mana ya? Alun-alun. Alun-alun ya. Iya. Nah, ini berbicara alun-alun. Ini kan jantung kotanya Bondowoso. Betul. Kira-kira menurut teman-teman yang dari Jember, Kediri, Mojokerto, Bondowoso sih, menurut jenengan ini, sampean-sampean ini seperti apa sih Bondowoso itu? Kalau saya pribadi itu jalanan di alun-alun tuh beda Pak sama yang di Mojokerto alun-alunnya itu. Kalau di Mojokerto kan cuman satu arah gitu. Tapi kalau di alun-alun itu ada jam-jamnya tuh ditutup. Makanya kadang saya tuh bingung awalnya kok ditutup ya. Padahal kalau di Mojokerto tuh nggak ada jam-jam ditutup. Kan ada palangnya tuh Pak biasanya itu ya. Terus kalau nggak gitu di situ kayak bukan perempatan tapi jadi 6 gitu, saya bingung loh. Iya, simpang 6 kayak gitu. Kalau di daerah saya cuman ya 1. Oh gitu. Iya, makanya ternyata gini ya cara menata itunya unik. Terus saya juga jalan-jalan ke Masjid Alun-Alun, itu bagus juga, ada radionya juga di sana. Terus dari alun-alunnya sendiri juga bagus Pak, kayak ada ruangan untuk lansia, maksudnya tempat untuk lansia jalan-jalan gitu. Biasanya kan ada lansia yang kena kakinya tuh yang sakit, butuh berjalan di atas batu, kerikil-kerikil. Itu saya udah, wah ini alun-alunnya udah bagus gitu. Terus ada monumen juga itu mengenang pahlawan tuh yang gerbong maut itu ya. Itu bisa jadi ikon buat warga Bondowoso. yang bukan Bondowoso tuh tahu ternyata di Bondowoso ini dulu ada kayak gini gitu Pak. Pembelajaran buat kita gitu. Itulah Bondowoso. Tapi untuk yang buka tutup itu ini selama pandemi saja. Dulunya nggak pakai gitu. Iya, paham, gitu. paham. Ya. Jadi orangnya ramah-ramah nggak? Iya, Maksud saya ramah-ramah. begitu. Iya, ramah banget Pak. Ramah, ya? Meskipun saya orang Jawa gitu, saya nggak ngerti bahasa Madura sama sekali, tapi mereka baik gitu, kayak menyambutnya itu ramah gitu. Apalagi kalau saya beli jajan di alun-alun, orangnya ramah-ramah juga.
gitu. Beli nggak dilempar gitu ya? Enggak Pak, enggak. Ya memang Bondowoso begitulah. Iya, Jadi benar. apalagi kita masuk ke pinggir-pinggir, semakin ke pinggir semakin ramah-ramah loh. Bisa jadi pulangnya bawa oleh-oleh nanti. Iya. Banyak tape Pak. Banyak Baru tahu saya Bondowoso. Iya. Iya, ini memang kota tape, ada orang bilang begitu. Iya, baru tahu. Itu. Makanya ketika saya ke Mojokerto paling tidak saya bawa tape ke sana karena teman-teman di Mojokerto tuh maksudnya tolong dibawain tape ya, aku titip gitu. Oh iya. Ya udah. Ini paling tidak ya kesan bagus lah Bondowoso untuk teman-teman ya. Iya, benar Pak. Oke, kalau Mojokerto saya sudah tahu, Kediri sudah tahu, Silo juga saya pernah bikin sebuah event dangdut di Silo di sana ya. Nah, luar biasa juga di sana. Teman-teman, dari pengalaman yang harapan saya ini bisa diterapkan di masyarakat kira-kira apa? Untuk yang didapat di sini. Pengalaman yang mungkin bisa diterapin di masyarakat gitu Pak. Salah satunya mungkin balik lagi di bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita menempatkan diri kita di tengah-tengah masyarakat dengan cara komunikasi dan juga etika komunikasi yang udah kita tahu gimana caranya, mungkin itu salah satunya Pak. Lalu mungkin kita pasti bakalan lebih berani atau lebih pede lagi di masyarakat. Misal contohnya mungkin seperti yang pernah jenengan contohin dulu, kalau udah dikasih mic disuruh MC gas aja gitu. Mungkin itu bakalan kami coba di masyarakat gitu Pak. Ya alhamdulillah ya. Iya. Saya bangga loh kalau ada generasi saya gitu loh. Iya, karena tak selamanya saya bergelut dengan dunia seperti ini. Iya. 25 tahun buat saya itu memang sudah lama tapi kurang rasanya. Makanya saya gimana ya? Saya harus mengorbitkan siapa ya generasi saya nanti gitu ya. Ya generasi kuli frekuensi gitu ya. Siapa yang juga mau MC gitu. Saya pikir gitu. Iya. Karena jujur ketika saya aktif di MC memang itu sudah menjadi pertama hobi saya. Kedua itu memang jadi sumber pendapatan ekonomi saya. Ya, karena semakin jam terbangnya tinggi, semakin kita menguasai, insya Allah semakin mahal kita. Saya bilang, kan saya pernah bilang, saya jual diri loh gitu kan. Tapi tanda kutip jual diri saya dengan kemampuan yang kita punya. Nah makanya teman-teman kalau misalnya sekarang sudah punya kemampuan seperti ini, sudah berani ngomong di mic gitu ya. Nah paling tidak teman-teman kan sudah berisi. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman ketika pulang paling tidak di kampus atau di kampungnya sana ini bermanfaat untuk teman-teman di sana ya nantinya ya. Iya, Pak. Harapan saya begitu. Tapi Mas Kavi sudah yakin, udah mantap untuk bisa berbicara di depan orang di muka umum? Alhamdulillah, iya Pak. Yakin ya? Yakin. Saya bangga loh. Saya sangat bangga. Karena ketika pertama ditanya, Mas apa kelemahan Anda segitu kan? Iya. Anda menjawab apa waktu itu? Teknik komunikasi yang kurang baik Pak. Kemudian masih grogi untuk berbicara dengan orang lain. Gitu Pak. Terus logat gitu ya? Logatnya masih kental banget. Jawanya. Ya, Jawanya. Sikat saja, apalagi berada di lingkungan orang Jawa. Iya. Iya kan? Sikat saja, tapi paling tidak tetap belajar untuk menghilangkan intonasi ketika di acara-acara formal begitu kan ya? Iya Pak, siap. Nah, oke. Adakah ingat masih dengan PR saya? Saya tidak minta apa-apa kan? Saya cuma memberikan tugas untuk teman-teman supaya menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain, memanusiakan manusia gitu ya. Apa kira-kira di PR dari saya? PR yang Bapak kasih kepada saya adalah saya itu menghidupkan musola kembali Pak. Yang dulunya jarang para penjamaah, saya ingin meningkatkan kualitas di masjid tersebut gitu Pak. Kalau dari saya, alhamdulillah ya. Iya, Bisa Pak. tepuk tangan dulu teman-teman ya. Oke. Karena siapa lagi yang mau bersyiar kalau bukan kita sekarang? Iya Pak, betul Ya, sekali. dari musola, dimulai dari musola. Ya. Iya. Bismillah kita memulai syiarnya dari musola ke musola, musola ke musola. Ya, sama dengan saya. Dari pintu ke pintu gitu. Ya pada akhirnya saya berada di lapangan terbuka gitu kan.
Iya Pak. Ya, teman-teman mungkin ya seperti tadi menghidupkan kembali Musola. musola. Di sana mungkin kegiatan sholat berjamaah atau mungkin majelis taklimnya di sana kan bisa ya dari musola ke musola. Mudah-mudahan hari ini dicatat oleh ya untuk bisa dikabulkan untuk kembali bersyiar sesuai dengan prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, amin Pak. PR-nya besar loh Mas ya. Ya. Ya, kuatkan Islam di sana. Ya Pak, siap. Kalau Mbak Nisa? Kalau darah saya tuh lebih ke gender, Pak. Biasanya tuh yang perempuan tuh kayak masih didiskriminasi, diintimidasi kayak gitu. Jadi saya pinginnya tuh bukannya saya mau menyetarakan, tapi saya inginnya apa ya Pak, adil gitu loh antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan porsinya gitu. Soalnya di sana tuh kadang perempuan tuh masih dianggap sepele gitu. Kayak perempuan harus di dapur, perempuan nggak boleh berkarir, perempuan gitu-gitu Pak. Harus nikah di umur yang muda gitu. Kalau udah di atas 25 tahun udah dianggap perawan tua. Jadi kayak masih ada pemikiran kolot-kolot gitu kalau menurut saya itu Pak. Jadi saya pinginnya tuh orang-orang lebih ke open minded lagi. Tapi tanpa mengurangi jangan sampai ada toxic masculinity atau ke laki-lakinya itu Pak. Gitu. Mbak Nisa. Iya. Ibu Raden Ajeng Kartini sudah meninggal. Iya. Siapa lagi yang akan meneruskan? Iya itu Pak. Benar Pak. Dan habis gelap terbit teranglah begitu ya. Iya. Itu siapa lagi? Kalau perempuan zaman sekarang masih didiskriminasi seperti itu. Iya, masih dalam banyak. artian sebenarnya era sekarang perempuan udah maju gitu ya. Iya. Tapi fakta di lapangannya masih Iya. ada yang seperti itu. Iya masih ada. Masih ada. Masih. Ya. Gitu, Nah makanya ini adalah PR ya. PR secara pribadi Mbak Nisa adalah memulai dari diri sendiri. Iya, Barangkali biasanya kalau kita banyak berbicara ke orang, tidak menjadi sebuah trendsetter atau contoh gitu ya. Itu berat rasanya. Tetapi kalau kita sudah bisa menjadi contoh tanpa kita bicara sama orang itu, maka orang itu juga akan memperhitungkan kita gitu. Nah, tugas memang di sana kalau memang ada seperti itu, harapan saya mudah-mudahan Mbak Nisa bisa membangkitkan gairah wanita untuk berkiprah lagi. Iya, Ya, itu Pak. bukan berarti mau berada di atas laki-laki, bukan. tidak. Iya. Tapi wanita juga manusia. Betul itu. Betul kan? Ya betul itu. Wanita maksudnya, juga Pak. manusia. Saya selalu Iya. bilang, kalau laki-laki kepala rumah tangga, maka wanita adalah jantung rumah tangga. Ya betul. Kalau jantungnya tidak berdetak, kepalanya tidak bergerak begitu ya. Ya mati. Mati ya. Iya, betul. Bisa bayangkan betapa tidak bisa berbuat apa-apa laki-laki dalam rumah tangga ketika seorang perempuannya sudah tidak peduli lagi padanya. Ya, Makanya itu, jangan Pak. sia-siakan perempuan. Ya, Saya betul. bangga pada seorang perempuan yang bisa bangkit. Iya. Ya. Itu. Titip sana ya untuk Mbak Nisa. Ya. Mudah-mudahan ilmu komunikasi yang didapat sangat singkat di sini itu paling tidak bisa menggugah hati para wanita untuk bisa bangkit dan laki-laki untuk menyadari tentang keberadaan wanita. Iya. Saling menghargai lah Pak. Saling menghargai Iya. ya. Oke Mbak Nisa, selamat berjuang untuk wanita Indonesia. Iya. Ya. Terima kasih nasihatnya Pak. Terima kasih, Mas Amin. Iya. Kalau tadi ini berbicara wanita, Mas Amin PR-nya apa di sana nanti? Untuk saya sendiri ya Pak, yang saya bisa baca dari realita yang ada di desa saya khususnya, mungkin saya punya pemikiran gini, kalau kualitas SDM-nya, sumber daya manusianya baik, maka desa itu akan baik. Jadi saya ingin memberi contoh kepada salah satunya mungkin terutama ke kaum muda mungkin agar bisa lebih baik lagi, karena kemungkinan kalau kaum mudanya baik kan pasti ada regenerasi Pak. Jadi sekarang yang akan memimpin 10-20 tahun lagi pasti kaum-kaum muda yang ada sekarang masih kuliah atau baru lulus atau itu Pak. Jadi saya berpikir mungkin kalau mindsetnya atau pemikirannya dirubah, pendidikan tuh menjadi sangat penting gitu. Pendidikan menjadi sangat penting. Kan kadang di silo tuh menjadi salah satu
kecamatan yang mohon maaf ternyata tingkat pernikahan dininya tinggi. Jadi memang kesadaran dari individu masing-masing mungkin tentang bagaimana pentingnya pendidikan, terus bagaimana mengembangkan pemikiran yang enggak hanya wah kalau anak perempuan lulus SMP itu harus nikah gitu, enggak gitu. Gimana mau maju kalau pemikirannya masih tetap yang dulu-dulu gitu. Betul. Pak, ya. Okay. Pernikahan dini. Tapi ada satu hal yang menarik buat saya tadi, ada sebuah kalimat. Ingat loh, anak muda itu bukan hanya generasi masa depan. Iya. Tetapi anak muda adalah generasi masa kini. Iya. Saatnya anak muda juga berkiprahlah mulai sekarang. Kalau masih menunggu masa depan, sama artinya masih anak muda itu generasi masa depan misalnya. Sama artinya dia masih nunggu tuanya umur. Sedangkan sekarang masih anak muda udah bisa berbuat apa-apa gitu. Nah kalau berbicara soal pernikahan dini, saya juga pernah aktif dalam sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan dini. Saya pernah bekerja sama dengan BKKBN gitu ya. Ya selain kemampuan pola berpikir, nanti alat-alat reproduksi manusia itu masih belum siap misalnya. Contoh kalau masih muda, kenapa harus hamil gitu ya? Selain berbicara soal mentalnya, ya seperti rahim yang masih belum kuat dan lain-lainnya. Nah itu yang memang ya paling tidak bekal untuk kita ketika memang nanti punya hati kita terketuk untuk paling tidak mencegah atau bisa jadi kata kasarnya memberantas pernikahan dini gitu ya. Modal utama adalah komunikasi. Kembali komunikasi dan pasti komunikasi modal utamanya. Ya, dan pengetahuan seputar tubuh manusia itu juga perlu pentingnya. Mungkin nanti bisa bermitra dengan BKKBN gitu dan lain-lain ya, atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang pernah menikah muda dan bagaimana hidupnya sekarang. Itu jadikan sampel. Iya beneran. Banyak bisa kan saya ketika saya turun ke masyarakat ngobrol dengan masyarakat, ya dia ceritanya begini. Maklum lah nak, wong saya dulu dinikahkan masih muda, masih anak-anak, ya jadinya saya begini begitu kan. Nah itu kan contoh nyata sebenarnya. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang bercerita bukan, maaf ya, tanda bahagianya ketika menikah muda itu lebih sedikit daripada mereka yang mengalami rasa maklum nak saya dinikahkan. Nah begitu kan. Berarti ketidaknyamanan menikah muda itu banyak yang saya temukan dari mereka. Ternyata banyak ketidaknyamanan ketimbang kenyamanan yang didapat. Ini PR Mas Amin. Kita sama-sama punya tugas dan keinginan hati. Semoga saja dengan terbukanya pikiran kita ke sana, ya kita selalu dilapangkan jalan kita sesuai dengan keinginan kita gitu. Amin. Pertanyaan singkat saya sekarang, kira-kira apa pesan dari teman-teman ini, ya kesan dan pesan teman-teman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember untuk kita ya yang mau ditinggalkan, untuk masyarakat Bondowoso yang saat ini mendengarkan Romantika FM. Silakan. Pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama mungkin terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menerima kami serta membimbing kami saat kami melaksanakan PPL di Radio Romantika tentunya. Serta kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah perbuatan baik yang disengaja maupun enggak disengaja dari personal kami dan juga dari kelompok kami. Kami mohon maaf. Harapan kami untuk kedepannya untuk Radio Romantika semoga tetap bisa eksis, tetap bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan tentunya semoga tetap bisa beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi yang sudah sangat signifikan. Dan kami juga berterima kasih tentang ilmu-ilmu yang saya dapat di sini. Saya berterima kasih banyak, sudah banyak banget ilmu yang saya dapat, nggak bisa dihitung, dan tentunya semoga
yang membalas Tuhan tentang kebaikan dari pihak radio, dari Pak Yanu sendiri, serta dari para staf. Kami banyak sekali pengalaman yang didapat di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Amin, Mbak Nisa. Kesan pesan mungkin. Oh ya, silakan Mas Kafi. Ya. Untuk kesannya di sini ya saya sangat berterima kasih Pak telah merubah saya lebih baik lagi dan menjadi manusia bermanfaat bagi orang lain Pak. Gitu. Kemudian saya berterima kasih juga pada staf-staf dan direktur Romantika yang telah membimbing saya dan memberikan pengalaman baru bisa bersiaran di radio. Begitu Pak. Oke. Mbak Nisa. Kalau kesan pesan saya sih terima kasih ya Pak sebelumnya sudah menerima kami bertiga untuk PPL di Radio Romantika ini. Terus mohon maaf juga apabila ada salah satu kesalahan entah itu tutur kata atau perbuatan dari kami yang bikin nggak enak gitu Pak di hati. Buat stafnya juga biasanya kita sering bercanda bareng sama stafnya itu Pak. Barangkali ada gitu salah kata gitu yang bikin staf itu nggak enak hati atau apa, kami minta maaf. Terus untuk rakyat Bondowoso sendiri atau masyarakat Bondowoso itu lebih peduli atau aware terhadap kesehatan Pak. Soalnya kita kan udah 1 minggu lebih nih ngisi SKK tuh dan kita senang gitu. Ternyata kita ada di radio yang mana menjunjung tinggi kesehatan. Seperti tagline-nya aja itu lebih sehat, lebih kuat dan bermanfaat itu Pak. Nah itu yang bikin kita juga kayak lebih peduli sama kesehatan kita sendiri. Ternyata banyak banget penyakit yang bisa nyerang kita gitu. Terus untuk masyarakat Bondowoso itu lebih itu aja Pak, peduli sama kesehatannya masing-masing dan sekitarnya itu. Berat ya meninggalkan SKK ya. Iya Pak. Iya. Banyak ilmunya soalnya Pak. Di Iya, situ, makanya Pak. program-program Romantika itu memang kita membuat program yang sekiranya bermanfaat untuk masyarakat, baik informasinya, hiburannya, dan edukasinya begitu ya. Betul ya. Mbak Nisa terima kasih pesannya ya. Mudah-mudahan masyarakat Bondowoso sendiri yang mendengarkan loh ini orang Mojokerto loh ya, yang berbicara ya untuk pesan-pesan kita selalu menjaga kesehatan begitu. Dan Mbak Nisa, Mas Amin, Mas Kafi, saya secara pribadi yang memberikan bimbingan untuk teman-teman di sini. Pertama saya mohon maaf dengan segala kekurangan ya, dengan waktu saya mungkin dengan ilmu yang barangkali masih ingin ditimba lagi di sini, karena waktulah yang memisahkan kita. Mungkin ada keinginan ilmu lain yang masih belum tersampaikan. WA saya, telepon saya masih saya buka untuk teman-teman kalau misalnya sewaktu-waktu masih membutuhkan saya secara pribadi. Dan saya berharap begini, setiap ilmu itu baik kalau digunakan untuk kebaikan. Iya betul. Ya, makanya saya selalu berharap jangan biarkan ilmu itu dikuasai sendiri. Selama itu masih bisa bermanfaat untuk orang lain, berikanlah ilmu itu untuk orang lain yang membutuhkan dari kita. Iya betul Pak. Ilmu yang sedikit ini saya tularkan dan teman-teman tularkan. Semakin banyak kita menularkan ilmu ke orang lain, insya Allah kita semakin menguasai ilmu itu. Kita tidak akan pernah miskin ilmu kalau kita memberikan ilmu pada orang lain. Iya betul. Karena dengan berkomunikasi dengan orang lain, kita juga akan mendapatkan sesuatu. Karena berbagi itu tidak pernah rugi gitu ya. Gak ada sesuatu yang berbagi membuat kita rugi. Ya, kecuali kita berbagi keburukan. Orang lain rugi, kita juga akan rugi. Karena itu saya berharap teman-teman dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, khususnya Mas Amin, Mbak Nisa, Mas Kafi di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah ini, teman-teman tetaplah bersyiar ya, tetaplah berbagi dengan orang-orang di sana. Ya siap. Jangan lupa kalau misalnya pas lagi ke Bondowoso lagi nanti bisa mampir ya. Iya. Mungkin suasana seperti ini tidak akan ditemukan lagi, mungkin akan bertemu dengan suasana beda. Nanti akan bertemu dengan kawan-kawan yang biasanya fokus di sore atau malam hari ya, atau bagaimana nanti ya. Mudah-mudahan suasana seperti ini dapat kita ambil yang terbaik saja, yang terbaik saja. Oke.
Terima kasih teman-teman, selamat jalan ya. Selamat Iya, iya. kembali ke tempat masing-masing. Saya lepas teman-teman dengan berat, tetapi saya harus ikhlas ya melepas teman-teman, karena teman-teman punya tugas yang lebih berat daripada saat ini. Nanti ketika sudah berada di masyarakat. Sekali lagi, saya sebagai guru pembimbing ya di Romantika FM mengucapkan selamat berpisah. Selamat jalan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.